Ini baru pengantar Bapak Ibu. Saya belum masuk temanya. Masih mau dengarkan? Ya masih, karena takut sama Tuan Guru. Nggak buku kali ini namanya pertanyaan pemaksaan yang harus dijawab dengan mau. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu tidak akan sampai kemari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keimanan dan ketakwaan akan meningkat. Keimanan ketakwaan akan kita dapat kalau kita memiliki 4 perkara. Imam Abu Hamid Imam Ghazali berkata, bekal kita hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia, 4 yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus punya sirajam muniran. Artinya kita harus punya lampu yang terang, lampu yang padam. Di rumah Bapak Ibu punya lampu berapa watt? Kalau ngajinya kepinteran, habis pulang ngaji langsung lampunya diganti 1000 watt semua. Akhirnya nggak kuat listriknya. Bukan. Maksud daripada sirajam muniran bahwa kita manusia hidup harus punya yang namanya ilmu. Sirajam muniran, ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjalani kehidupan. Dengan ilmu kita akan tahu tanggung jawab kita sebagai manusia khalifah di muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan Allah memerintahkan Nabi Allah atau Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tidak lain tidak bukan hanya karena Nabi Allah Adam diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku umatnya Rasul, tidak ada yang tidak ngaji, tidak ada yang tidak mau menuntut ilmu. Dan ingat, menuntut ilmu tidak ada batasnya. Ibu-ibu yang sudah umur 70 tahun ngaji pantas apa enggak? Pantas. Bapak-bapak yang sudah berumur 70 tahun, udah kakek-kakek, tiba-tiba ditanya sama anaknya, kakek mau kemana? Anakku, cucuku, aku mau ke warnet. Mau ngapain kakek? Mau chatting. Pantas enggak, Bu? Nggak pantas, wong sudah bau kuburan masih mau chatting. Ya, makanya orang tak zaman sekarang Bapak Ibu yang paling selamat kakek dan nenek kita. Kenapa? Karena kakek dan nenek kita tidak punya grup satupun. Kalau ibu-ibu muda, bapak-bapak muda semua punya grup. Ada grup SMP, ada grup SMA, ada grup majelis taklim, ada grup PKK. Bahkan ibu-ibu punya kelebihan grup. Ya, kalau di Jakarta namanya grup Mama Rempong. Iya. Jadi kalau kita tanya istri kita sama kita, mesti banyakkan ibu-ibu grupnya. 10 tahun yang lalu ibu-ibu termenung, ibu-ibu mukanya tidak ceria karena tidak punya duit. Tapi tahun ini ibu-ibu mukanya tidak ceria karena tidak punya paket. Nggak bisa ada di grup, nggak bisa ngirim, nggak bisa masuk. Akhirnya dia cemberut di hadapan suaminya. Dan ingat, saat ini kita masuk dalam zaman gila, zaman edan. Suami istri duduk di ruang tamu, tapi yang dibicarakan beda. Dia tertawa, tertawanya beda. Suaminya tertawa karena lagi ngomong di grup SMP, sedangkan ibu lagi di grup SD. Makanya banyak orang gila di rumah kita. Betul Bapak Ibu? Iya, zaman ini sudah edan. Dulu orang Lombok ketemu di jalan nyapa, "Hei, mau kemana?" "Assalamualaikum." Dulu. Kalau sekarang orang Lombok di jalanan, betul enggak? Naik di angkot, nggak tahu tetangganya sebelah. Betapa hebatnya yang namanya HP.
Maka hari ini kita sepakat HP itu kita julukin setan gepeng. Setuju Bapak Ibu? Iya, kadang di majelis taklim tuan guru lagi baca kitab, tuan guru lagi mendengar, apalagi menjelaskan, ibunya lagi tawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Makanya sekarang banyak orang gila, tapi tidak gila ingatan, tapi gila karena setan gepeng. Betul Bu? Nah, makanya kerasan ibu-ibu jawabnya, karena grupnya banyak ibu-ibu. Kembali, ilmu yang akan mengantarkan kita, ilmu yang akan menyebabkan hidup kita barokah dunia akhirat. Kalau kita punya ilmu, maka Bapak Ibu, tidak ada alasan kita selama kita masih bisa berjalan, selama kita masih sehat, pengajian tuan guru dimanapun harus kita ikutin. Setuju? Yang jawab setuju, besok ndak ngaji, saya doain umurnya ndak panjang. Loh iya loh, kalau kita merasa umatnya Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sudah tidak bisa ditawar lagi. Maka kalau Bapak Ibu sudah tidak mau ngaji, silakan bikin surat permohonan kepada kepala TPU, Taman Pemakaman Umum. Mohon maaf, saya sudah tidak kuat lagi di dunia karena saya sudah tidak mau ngaji lagi. Akan dibuatkan surat kematian. Mau Bapak Ibu? Nah, karena tidak mau, maka ngaji akan menjadi tolak, atau ngaji akan menjadi barometer umatnya Rasulullah, dan tidak cinta Rasul pasti dia akan mengikuti sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasul ngaji. Betul? Nah, setuju Bu ya? Jadi ibu-ibu tidak pantasnya yang namanya ngaji. Pantas siang, pantas malam, pantas sore, nggak pantas. Betul? Coba ibu sudah mau maghrib masih chattingan, pantas apa enggak? Enggak pantas. Kalau ngaji mau maghrib pantas, malam pantas, nggak ada ngaji itu tidak pantas. Nih yang pertama, bagaimana kita harus punya ilmu. Ilmu itu apa sih? Al ilmu doyatul mu'min. Ilmu itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Bapak Ibu, ada barang hilang, anggap saja dompetnya hilang, dicari apa enggak? Dicari nggak Bu? Bapak-bapak, dompetnya atau HP-nya hilang, dicari nggak? Dicari. Ilmu adalah barang hilangnya orang mukmin. Karena hilang, maka kita selalu mencari. Betul Pak? Bapak-bapak, istrinya hilang, jawabannya dua. Satu, dicari lagi atau nikah lagi? Pak, saya tanya Bapak, bukan ibu-ibu. Pak, jawab yang jujur. Bapak istrinya sudah 3 hari nggak pulang, dicari apa nyari lagi? Kalau jawabnya dicari karena ada istrinya di sebelah. Tapi kalau dia bilang nikah lagi, nyari lagi, istrinya nggak ikut pengajian siang hari ini. Ya, karena yang di sebelah saya dijuluki laki-laki istiqomah. Ya, laki-laki istiqomah. Apa Bapak Ibu istiqomah? Istiqomah itu adalah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Makanya disebut istiqomah. Ya, atau kalau di Jakarta namanya ISIS. Tahu ISIS Bu? ISIS itu nggak boleh, dimusuhi sama negara, tapi di Jakarta ISIS dilindungi oleh gubernur. ISIS, ikatan suami istri satu, itu disebut ISIS. Kembali Bapak Ibu, ilmu. Jadi kalau kita mau selamat, ayo jangan pernah berhenti ngaji. Ibu lagi ngaji di majelis taklim, di majelis tuan guru, ibu mati, langsung syahid. Amin ya robbal alamin. Makanya besok ketika ibu ngaji sama tuan guru, berdoa semoga mati di tempat ngaji. Oh, ntar dulu, belum cukup ya Bu ya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, pesan Imam Ghazali satu, ilmu harus kita cari.
Maka dari itu anak cucu kita jangan pernah lepas dari ilmu. Al-ilmu al-ulum ulumus syariat. Ilmu syariat. Bukannya matematika, bahasa Inggris, bukan. Tapi ilmu syariat. Nah ini. Yang kedua, bagaimana biar kita bekal hidup di dunia bahagia. Yang kedua, kita harus punya libasun jamil. Apa libasun jamil? Pakaian yang indah, pakaian yang bagus tapi tidak makna lughatan. Kalau dikatakan makna lughatan, berarti ibu-ibu tidak boleh beli baju di pasar, harus di mall. Karena baju di pasar malam dengan di mall jauh beda harganya. Ya, tapi libasun jamil yang dimaksud di sini adalah akhlak. Manusia akan indah kalau dihiasi dengan akhlak yang baik. Maka baginda Rasul, innama bu'istu liutamima makarimal. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, bagaimana akhlak kita terhadap guru kita. Ingat, orang tua kita adalah murabil jasad. Orang yang membesarkan, mendidik jasad kita itu adalah orang tua. Makanya disebut murabil jasad. Para tuan guru, para habaib, ini adalah murabil ruh. Orang yang mendidik ruh kita untuk mengenal Allah. Diri kita untuk mengenal Sang Khalik. Diri kita untuk cinta kepada Rasul. Yang mengajarkan adalah para guru-guru kita. Maka ketika Imam Ghazali ada muridnya bertanya, mana yang harus aku dahulukan, perintah guruku atau perintah bapak ibuku? Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau bapak-bapak dibilangin sama bapaknya, sama ayahnya, nah kamu sebaiknya nikah lagi. Kenapa saya selalu ngomongin nikah? Karena kalau sudah dengar nikah, ibu-ibu kupingnya langsung panas. Betul, Bu? Iya. Boleh kamu nikah, kata istrinya. Langkai dulu mayat. Ayah menyuruh menikah. Tuan guru, para habaib berkata, nak, jangan, kamu cukup satu saja. Mana yang harus diikuti? Bu, mana yang harus diikuti? Bingung kan ibu-ibu? Mertua ibu nyuruh suami ibu nikah lagi. Tuan guru enggak, nikah cukup satu. Mana yang harus diikuti? Bu, ya tuan guru emang maunya ibu itu mah. Tapi itu betul. Ketika kita ada perintah dari ayah kita, selama perintah itu tidak merusak ketaatan kita kepada Allah, kita harus mengikuti. Tapi kalau ada kerusakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun, sekalipun itu tuan guru, kalau maksiat kepada Allah. Maka yang harus kita ikuti adalah perintah guru, karena guru adalah murabir ruh. Orang yang mendidik roh kita mengenal Allah. Orang yang mendidik roh kita mengenal alam malakut. Nah, ini Bapak Ibu, itu bisa kita ikutin kalau kita punya akhlakul karimah. Bagaimana akhlak kita sama orang tua? Karena apa? Orang yang nurut sama guru tidak mungkin dia akan berani kepada orang tuanya. Betul? Tidak mungkin anak nurut sama guru dia berani sama orang tua. Mustahil. Nah, jadi libasun jamil, kita harus punya akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada suami, akhlak kita kepada istri. Nah, makanya dikatakan di dalam satu asar, di dalam satu perkataan sahabat, ya, tidak ada seorang perempuan, ya,
tidak ada seorang lelaki kecuali dia memuliakan istrinya. Tidak ada lelaki mulia kecuali dia memuliakan istrinya. Pun tidak ada lelaki rendah kecuali dia merendahkan istrinya. Tuh, makanya wanita ini subhanallah harus kita hargain dan kita hormatin, biar wanita-wanita kita menjadi mar'atun sholihah. Ya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Bisa hadir mar'atu sholihah kalau suaminya juga sholih. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak. Ayo kita benarkan akhlak kita. Bagaimana akhlak kita di dalam beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita menganggap gampang. Ibu-ibu, jujur saya mau tanya. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu mau sholat sama mau kondangan. Ngerti kondangan orang sini ya? Mau kondangan sama mau sholat, wangi mana? Benar. Wangi sholat apa wangi mau kondangan? Nah, jujur itu paling jujur. Kalau kondangan nggak pakai minyak wangi, malu. Bau ketek, malu. Keringatnya bau, malu. Tapi kenapa kita ketika usolli, subhanallah, ketek kita masih bau. Itu namanya akhlak kita kepada Allah harus dibenahi. Ketika kondangan suami istri berseragam dengan indahnya, berseragam batik dengan cakepnya, tapi ketika sholat subhanallah, suami ibu sarungnya sudah ngeriting. Ngerti keriting? Ya, nah, jadi setengah ke atas, enggak ke bawah kagak, sudah keriting. Ini sah, sah, siapa bilang nggak sah? Sholat pakai sarung keriting boleh, sah, sah. Ibu sholat pakai mengkena bau, sah, sah. Yang penting nggak najis. Tapi etika adab kita kepada Allah subhanallah ini kadang-kadang kita menggampangkan. Giliran kondangan pakai baju baru, mengkena yang warnanya sudah tidak putih, tidak kelabu, tidak jelas, masih dipakai. Allahu Akbar. Di mana adab kita kepada Allah? Kenapa kita harus pakai wangi-wangian? Ya, wa min sunnanil mursalin at-ta'atur. Sunnah daripada Rasul adalah memakai wangi-wangian. Ini wangi-wangian enggak punya, parfum punya. Ibu ya, nah itu ya. Jadi kita harus punya libasun jamil. Akhlak ya. Kenapa? Inilah yang membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, man anta Adam, siapa kau? Nabi Adam menjawab, ana Abul Bashar. Ya Ibrahim, man anta? Ana Khalilullah. Ya Musa, man anta? Ana kalimullah. Ya Isa, man anta? Ana ruhullah. Semua menjawab dengan predikatnya masing-masing. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad, man anta? Siapa kau Muhammad? Ana yatimu Abu Thalib. Aku adalah yatimnya Abu Thalib. Betapa akhlak dan tawadunya Rasulullah SAW. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada ilmu, ketika ada akhlak, akan muncul keimanan dan ketakwaan yang semakin tinggi. Jangan harap keimanan ketakwaan meningkat kalau kita tidak pernah menambah ilmu kita. Ya, makanya Sayyidina Ali berkata, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku adalah budaknya orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf. Sayyidina Ali berkata, seandainya seorang murid harus membayar satu huruf
1 dirham. Tidak ada yang satupun murid yang bisa membayar guru. Ibu bapak diajarkan oleh para tuan guru, para habaib, kalau suruh bayar 1 huruf 1 dirham, anggap 1 huruf 10.000, bangkrut seminggu ngaji, jual rumah, jual tanah. Lah 1 huruf bismillah saja sudah berapa huruf? Itu baru bismillah. Ya Bapak Ibu, nah itu makanya ketika kita bismillahirrahmanirrahim, kalau kata Kiai Said, bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Ya Bu ya. Jadi Rahman dan Rahim ada, dan Rahman milik siapapun. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika punya tetangga, itu tetangga saya tidak pernah ngaji, nggak pernah sholat, kok rezekinya lancar saja. Saya ngaji rajin, sholat rajin, kenapa seret aja? Rahman Allah yang berkuasa, Rahman Allah yang bergerak, Rahman milik siapapun, mau akil, ghairu akil, semua mendapatkan Rahman. Betul apa enggak? Tapi ingat, yang diberikan oleh Allah kepada orang itu istidrajkah atau maunah. Ini yang kita takut. Kita tidak mau mendapatkan istidraj. Makanya ketika bismillahirrahmanirrahim tidak mempengaruhi ngaji kita. Jangan gara-gara tetangga kita enggak ngaji, rezekinya lancar, ibu-ibu, bapak-bapak berhenti ngaji. Karena Rahman Allah yang berkuasa. Tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim hanya milik orang mukmin yang bertakwa, besok diberikan di surganya Allah. Amin ya robbal. Tuh. Konsep hidup bismillahirrahmanirrahim sama yang selalu diajarkan oleh baginda Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa hasanah di dunia? Hasanah di dunia adalah as-sihah wal ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu sehat digunakan buat ibadah, hasanah di dunia. Hasanah fil akhirat apa? Al-ghufran wal jannah, pengampunan dan surganya Allah. Maka dari itu kita harus mendapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat. Bahkan sekarang kita juga harus berdoa biar hasanah di medsos. Karena fitnah adanya di media sosial. Kemarin zaman pilpres betapa kita diadu domba dengan medsos. Betul. Iya, makanya ada guyon-guyon di Jakarta itu kalau berdoa ditambahin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil medsosi hasanah. Biar kita medsos tidak banyak memfitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, kita harus punya darun wasi'ah, rumah yang luas, rumah yang besar, tapi bukan rumah lukotan. Darun wasi'ah, kita harus mempunyai jiwa yang rendah hati, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka di dalam berjanji dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadu. Baginda Rasul adalah orang yang sangat pemalu dan sangat tawadu. Tuh, makanya istri yang selamat adalah istri yang tawadu kepada suaminya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, apa ibu-ibu ditanya suaminya, Mama atau Ibu, sebulan mau dikasih nafkah berapa juta? Apa jawaban Ibu? Saya terserah panjenengan, yang penting panjenengan ikhlas. Ada yang bisa jawab begitu? Pokoknya saya dikasih berapapun oleh Kang Mas, oleh suami, saya terima. 10 juta, alhamdulillah. 5 juta, alhamdulillah. 100.000 1 bulan, senyum, merengut atau cemberut? Cemberut. Pegang ya Bu. Kata baginda Rasul, ayyum mamra'atin qasa'at fi wajhi jaujiha
ya, ila musawwadatil wajhi, yang tamat musawwadatil wajhi. Kata baginda Rasul, tidak ada siapapun wanita yang cemberut di hadapan suaminya kecuali Allah bangkitkan nanti di yaumul ba'as muka hitam kelam. Masya. Jadi mulai hari ini jangan pernah cemberut di hadapan suami. Senyum terus. Pagi senyum, siang senyum, sore senyum, malam senyum, sampai malam, di tengah malam senyum, sampai pagi suami nggak pulang-pulang senyum. Bisa Bapak Ibu? Ibu-ibu bisa? Harus, karena wajah kita di hadapan suami harus tetap senyum. Itu. Jadi kita harus punya yang namanya darun wasi'ah, orang yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati artinya kesombongan tidak perlu kita miliki, sombong hanya milik Allah. Maka dari itu ilmu akan ada, dari mulai ilmu, dari mulai akhlak akan ada di hati kita ketika kita menghilangkan kesombongan. Makanya sama adik-adik santri di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun limakanil ali. Ilmu adalah musuh bagi orang yang sombong, bagaikan air musuh dengan dataran tinggi. Maka dari itu darun wasi'ah, jiwa yang tawadu, jiwa yang rendah hati, itulah ilmu akan kumpul, ilmu akan ada. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, maka kita akan selalu mengaji, karena kita tidak pernah merasa puas. Ilmu tidak akan pernah habis. Ya, ilmunya tuan-tuan guru ini sampai umurnya habis nggak bakal habis. Ya, karena ilmu Allah tidak akan pernah habis. Maka ngaji menjadi jalan terakhir yang harus kita tidak perlu dan tidak boleh kita tinggalkan. Yang keempat, yang terakhir, kita harus punya yang namanya sayaratun syariah. Apa sayaratun syariah, Ibu? Kita harus punya amal soleh. Kalau kita ada amal soleh, maka bekal kita masuk kuburan selamat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar, man daholal qabro bila zadin faka'anna marraqibal bahru bila safinah. Orang yang masuk ke kuburan tanpa membawa bekal, tanpa membawa sangu, bagaikan dia mengarungi lautan yang tanpa perahu. Fayaghriqu ghorqan, maka dia akan tenggelam. Maka amal soleh sangat menjadikan unggulan buat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji, akhlak, berjiwa yang rendah hati, amal soleh akan mengikuti. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ngaji kita itu sudah amal soleh. Maka Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi sholatin wa khairun min alfi iyadati maridin wa khairun min alfi zara syahidin. Orang ya yang duduk di majelis ilmu hanya sebentar, itu lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 menengok orang sakit. Sekarang kita logikakan, andai ibu menengok orang sakit, setiap menengok orang sakit membawa 1 buah durian montong. Durian montong harganya berapa Bapak Ibu? 500.000. Coba 500 dikali 1000 berapa? 500
500 juta. Saya mau tanya, ibu kaya apa miskin? Loh, bagaimana sih? Nengok orang sakit, setiap satu orang sakit ibu bawakan durian montong seharga 500.000. Kalau sampai 1.000 orang sakit berarti 500 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Betul? Tuh. Kenapa ada hadis ini? Yang kedua, duduk di majelis taklim walaupun hanya sesaat lebih baik daripada kita bertakziah 1.000 orang mati syahid. Kalau di Jakarta takziah itu ada baskom. Nggak tahu kalau di sini. Sama Kiai, sama Tuan Guru ya. Nah, mesti naruh uang ya. Betul? Seandainya setiap ibu takziah satu baskom ibu masukin 50.000 dikali 1.000 berapa? Orang sini matematikanya nggak tapi pinter ya. Tapi kalau istri kita ngitung duit di dompet suami paling cerdas. Betul Bu? Berapa ya? 50 dikali 1.000 berarti 50 juta. Ibu, bapak kaya apa miskin? Kaya, makanya orang yang masih mau ngaji berarti dia orang kaya. Oh iya, karena lebih baik daripada 1.000 orang, lebih baik daripada 1.000 menjenguk orang sakit, lebih baik daripada 1.000 takziah, dan lebih baik daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Berarti yang diambil kesimpulan, orang yang ngaji adalah orang yang ahli ibadah juga kaya. Amin ya robbal. Makanya rugi yang kemarin males-males ngaji. Oleh karena itu 4 bekal inilah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita harus yakin bahwa ngaji adalah jalan yang paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang diridhoi oleh Allah. Nanti ibu pulang langsung bikin MOU sama bapak. Bapak, kalau kau tidak ngaji, jangan pernah kau tidur di rumah. Setuju ibu? Kau tidur di halaman sana. Pun demikian, ibu, kalau kau malas ngaji, maka aku akan cari ibu lagi. Setuju Pak ya? Nah, ini namanya bais. Bais itu penyemangat. Ya, kenapa? Kalau kita besok wafat mati Bapak Ibu, yang pertama ditanya kita adalah sholatnya istri kita. Istri kita bisa sholat yang baik kalau ilmunya selalu ditambah, selalu mengaji. Mudah-mudahan peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam mengaji, istiqomah selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Ya, maka dari itu pengurus besar Nahdlatul Ulama menghadapi, menyikapi daripada virus corona, ya, maka kita disuruh untuk banyak bersolawat tibil qulub. Ya, bersolawat tibil qulub. Bapak Ibu hafal apa enggak? Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala lah, kemana ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu
banyak bapak yang nggak hafal, yang salah PWNU? Ngapa banyak orang nggak hafal sholawat tibil qulub? Itu yang diperintahkan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita suruh banyak membaca sholawat tibil qulub. Dan yang terakhir, baginda Rasul pernah berkata, siapa saja orangnya yang membaca ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, pagi 3 kali, sore menjelang malam 3 kali, tidak akan pernah mendapatkan la yadurru syai'a, dia tidak akan kena perkara-perkara yang darurat, perkara yang membahayakan. Mudah-mudahan takut kita sama corona tidak menyebabkan mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai gara-gara corona kita tuh kadang bingung sama pemerintah Saudi Arabia. Gara-gara corona orang Lombok nggak jadi berangkat umroh. Betul? Nah iya, Saudi Arabia ini takutan sama Allah apa takutan sama corona? Bingung kita saat ini. Ya, makanya kita banyak bersolawat biar baginda Rasul segera memanggil kita untuk sowan kepada beliau. Ya, jadi makanya ibu-ibu yang sudah daftar umroh ndak usah bingung. Ya, cukup banyak bersolawat. Ya, kalau kinten cekap semanten atur kawulo. Nggih. Monggo sarang-sarang nggih. Ya, pokoknya mau ngerti mau enggak nggih. Nggih Bu nggih. Nggih, kula atas nami piyambak, atas nami pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Nanti ada terjemahannya di bawahnya. Seperti di TV ya. Ya. Sekali lagi atas nama pribadi, jujur saya datang ke Lombok ini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, tidak. Saya itu cuma tidak sengaja main ke Lombok, tiba-tiba sahabat saya, ya Tuan Guru Said Hudairi, kok saya dipaksa suruh kemari, disuruh ngomong, makanya situ kaget. Saya pikir kemari saya mau diajak ke pantai apa kemana lah, kok malah dikasih mic gini. Ya, ini namanya pemaksaan. Betul Bu? Saya sama Ustadz Said ini dipaksa. Ya, karena saya dipaksa maka siang hari ini Bapak dan Ibu pun saya paksa. Apa yang sudah saya sampaikan harus dijalankan. Amin ya robbal. Iya, karena saya dipaksa, Ibu pun harus saya paksa. Maka ibadah biar kita rajin harus pakai doa Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksa kita nggak bakal maju. Ya, saya kira itu saja. Kepada para habaib, ya Habib Ja'far dan seluruh tuan guru yang hadir, saya mohon doanya, mohon restunya. Saya di Jakarta ngopenin pesantren, santri Jakarta beda dengan santri Lombok. Wali santri Jakarta beda dengan wali santri Lombok. Kalau wali santri Lombok nggak bakal ada yang berani komplain sama tuan guru yang ada di sini. Kalau di Jakarta biasa, ya. Kalau dia nggak berani secara langsung, cukup lewat WA. Makanya WA itu adalah setan gepeng. Betul Bu? Nah, jadi jangan sampai gara-gara setan gepeng mengalahkan cinta ibu-ibu kepada bapak-bapak sekalian. Pertanyaan terakhir, ibu bapak berapa kali dalam sehari mengusap pipi suami? Nggak ingat itu apa dikerjakan apa nggak pernah ngerjain? Nggak pernah ngerjain kan? Coba bapak ibu-ibu saya mau tanya, sehari semalam berapa kali ngusap pipinya setan gepeng? Pagi ngusap, siang ngusap, sore nggak pakai tisu, pakai gudungan, nggak pakai gudungan, pakai mengkena, tapi pipi suami belum pernah diusap oleh ibu. Betapa dosanya ibu-ibu Lombok yang ada di sini. Maka nanti setelah pulang tolong usap pipi suami, ya, biar suami nggak kalah sama setan gepeng. Kepada tuan guru habaib yang hadir, doakan saya di Jakarta berjuang, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena saya di rumah punya tetangga pondok pesantren Wahabi.
sebelahnya saya LDI, jadi saya punya tetangga dua yang tidak pernah satu aliran. Ya, saya makan durian, dia tidak doyan. Karena saya tahlil, saya ziarah, saya maulid, bagi dia bid'ah. Ya, beliau nih Habib Ja'far yang sering melihat Jakarta. Di Jakarta apapun alirannya ada. Dari mulai aliran kali Ciliwung, ya, aliran kali Cawang, banyak, makanya Jakarta banyak banjir karena terlalu banyak aliran. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir, sahabat saya Ustaz Said Huderi dan juga sahabat saya Agus Faisal nih dari Madura yang memaksa saya kemari, makanya beliau sudah 3 hari di sini nungguin saya dengan sangat keterpaksaan. Mudah-mudahan kita kumpul bersama Tuan Guru, Allah kumpulkan nanti di surganya Allah, amin ya robbal alamin. Kepada Tuan Guru Habib, kalau lagi ke Jakarta monggo ya, singgah di gubuk saya, karena saya yakin kedatangan Tuan Guru, kedatangan Habib membawa keberkahan buat saya. Jadi daripada mampir nginep di hotel, nginep di rumah saya, makan gratis, minum gratis, nginepnya juga nggak bayar. Kalau di hotel bayar. Ya, jadi Tuan Guru yang ke Jakarta monggo, saya aturi untuk mampir ke tempat saya, karena saya sudah nambah saudara. Ada saudara saya di Lombok, saya seperti ngimpi ada di sini. Ya, karena kata orang Jakarta, Lombok itu luar biasa, apalagi kalau di Senggigi. Makanya saya lihat di sini kok nggak ada cerita Senggigi. Ya, saya kira itu saja. Mohon dimaafkan, mohon doa restunya. Saya minta maaf perkataan ucapan yang kurang berkenan ya, karena inilah orang Betawi, ya, Sidul anak Betawi. Makanya ya, ada yang pas, saya minta dimaafkan. Sekali lagi, mudah-mudahan kumpul kita kepada Tuan Guru siang hari ini membawa keberkahan buat hidup kita, anak cucu kita. Allah jadikan dunia yang soleh solihah. Akhiran, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.